Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Panas Bumi, di mana di sini kami akan membawakan judul Kenal lebih dalam terkait alterasi hidrotermal. Sebelum itu, perkenalkan, nama kami, nama saya Muhammad Fauzian Nurdin dengan NIM F1D1230003. Saya Rona Rosid dengan NIM F1D12309. Saya Rizky Ramadan dengan NIM F1D1222048. Baik, memasuki materi yang pertama yaitu pengertian alterasi, di mana alterasi merupakan suatu perubahan komposisi mineralogi pada batuan dalam keadaan padat karena adanya pengaruh dari suhu maupun tekanan. Dari mana proses alterasi ini sendiri merupakan peristiwa sekunder yang berbeda dengan proses metamorfisme yang merupakan peristiwa primer. Alterasi ini dapat terjadi pada intrusi terutama pada batuan beku. Selanjutnya, pengertian alterasi hidrotermal. Alterasi hidrotermal merupakan proses yang kompleks, di mana pada prosesnya melibatkan perubahan mineralogi, kimiawi, tekstur, dan hasil interaksi fluida pada batuan yang melewatinya. Perubahan tersebut akan bergantung pada karakter batuan dinding, karakter fluida, kondisi tekanan, maupun temperatur pada saat reaksi berlangsung, konsentrasi, serta lama aktivitas hidrotermal. Selanjutnya, menurut Bowen 1976, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi alterasi hidrotermal. Yang pertama, temperatur. Temperatur merupakan perbedaan suhu di mana semakin dalam terdapat endapan maka semakin panas yang dihasilkan. Yang kedua, sifat kimia fluida akan memengaruhi komposisi dari fluida yang terjadi. Kemudian konsentrasi unsur terlarut fluida. Yang keempat, komposisi host rock atau batuan induk. Kemudian tingkat alterasi pada mineral, durasi alterasi hidrotermal, dan permeabilitas atau kemampuan batuan dapat meloloskan diri. Selanjutnya, tipe-tipe endapan alterasi hidrotermal berdasarkan jauh dekat terjadinya proses alterasi hidrotermal serta temperatur dan tekanan pada saat terbentuknya mineral. Menurut Lingrat 1983 dan Bateman pada tahun 1956, membagi tiga golongan alterasi hidrotermal. Yang pertama, endapan hipotermal. Yang kedua, endapan mesotermal. Yang ketiga, endapan epitermal. Selanjutnya, yang pertama yaitu endapan hipotermal, di mana endapan ini terbentuk pada suhu tinggi antara 300 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius atau bahkan lebih, dengan tingkat tekanan tinggi pada kedalaman yang dalam. Pada umumnya, mineral yang terbentuk yaitu yang pertama kuarsa, silika, dan oksida. Endapan hipotermal ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, endapan berasosiasi dengan dike atau korok atau vein urat dengan kedalaman yang besar. Yang kedua, war rock alteration dicirikan dengan adanya replacement yang kuat dengan asosiasi mineral seperti albit, biotit, kalsit, pirit, kalkopirit, kasiterit, emas, hornblende, plagioklas, dan kuarsa. Yang keempat, adanya asosiasi mineral sulfida oksidasi pada intrusi granit yang dimana sering diikuti dengan proses pembentukan mineral logam seperti AU, PB, ZN, SN. Selanjutnya, tekanan pada temperatur yang relatif tinggi yaitu sekitar 500 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius, dan yang terakhir merupakan jebakan hidrotermal yang paling dalam. Selanjutnya, endapan mesotermal yaitu terbentuk pada suhu 200 sampai 300 derajat Celcius, seringkali terbentuk di zona transisi antara kondisi dalam dan dangkal. Atrasi ini ditandai dengan mineral seperti seritit, klorit, dan karbonat, di mana ciri-ciri endapan mesotermal ini terdiri yaitu yang pertama, endapan berupa cavity filling dan kadang-kadang mengalami proses replacement dan pengkayaan. Selanjutnya, asosiasi mineral klorit, emas, serisit, kalsit, pirit, dan kuarsa. Yang ketiga, asosiasi mineral sulfida dan oksida pada batuan beku asam dan batuan beku basa dengan dekat dengan permukaan. Selanjutnya, tekanan dan temperatur medium, yaitu sekitar 300 derajat Celcius sampai 372 derajat Celcius.
Dan yang terakhir yaitu terletak di atas hipotermal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rona Rosid. Selanjutnya itu adalah proses terjadinya alterasi hidrotermal. Yang pertama adalah alterasi potensik. Alterasi ini merupakan pengkayaan unsur kalium pada temperatur tinggi. Alterasi ini melibatkan penambahan atau redistribusi kalium dari fluida hidrotermal ke dalam batuan. Fluida yang sangat panas menyebabkan mineral-mineral kaya kalium seperti biotit, feldspar, atau adularia terbentuk. Proses ini bahkan dapat terjadi sebelum magma mengkristal sempurna. Lokasi pembentuknya tergantung dari lingkungannya, seperti orthoklas sejenis feldspar itu terbentuk di lingkungan plutonik dalam atau ada adularia di lingkungan vulkanik dangkal. Yang kedua itu adalah serisitasi. Menurut Reyes dan Watson 58, proses pelapukan feldspar Yes. terjadi pada Hilang-hilang soal. dengan sumber panas dan dekat dengan sumber panas. Terus mineral serisit yang terbentuk akan terlihat seperti bintik-bintik halus bersamaan kuarsa halus dalam feldspar. Selanjutnya, yang ketiga adalah silicifikasi. Proses ini terjadi pemasukan silikat oleh lautan magma akhir. Silicifikasi biasanya terbentuk dari alterasi yang berhubungan dengan pengendapan biji primer dan dapat pula terjadi pada post alteration, yaitu suatu pengisian pada rongga atau rekahan dari pengaruh luar atau pengaruh dari dalam batuan itu sendiri. Proses ini sering terjadi pada batuan asam dan sangat jarang dijumpai pada batuan basah. Kadang-kadang kuarsa terbentuk sebagai rijang dan struktur asli dari batuan yang masih terlihat. Contoh seperti skarn dan greysenisasi. Yang keempat adalah alterasi argilik, yakni dihasilkan oleh hidrolisis dan pencucian feldspar yang intens oleh fluida hidrotermal. Umumnya terjadi pada temperatur rendah di bawah 220 derajat Celcius yang menghasilkan berbagai jenis mineral lempung, misalnya kaolinit, smektit, dan illit. Subkategori argilik lanjut adalah alterasi argilik lanjut terjadi dalam kondisi sangat asam, pH yang rendah, dan menunjukkan pencucian feldspar yang lebih kuat, menghasilkan himpunan mineral spesifik seperti kaolit, kuarsa, hematit, dan limonit. Pada temperatur yang lebih tinggi, dalam rezim ini terbentuklah lilit. Selanjutnya, manifestasi hidrotermal atau kondensasi hidrotermal, yaitu dengan melihat vegetasi yang berada di sekitarnya. Sumber utama atau area yang terdapat hidrotermal ditandai dengan tidak terdapatnya vegetasi yang tumbuh di atas permukaan tanah. Tanda-tanda lain manifestasi hidrotermal sebagai berikut. Yang pertama, tanah panas atau warm ground. Warm ground menunjukkan adanya perpindahan panas dari sistem hidrotermal ke permukaan melalui rekahan atau zona permeable. Selanjutnya, yang kedua adalah mata air panas atau hot spring. Mata air panas ini air tanah yang keluar ke permukaan setelah dipanaskan secara geotermal sehingga suhunya lebih tinggi daripada air di sekitarnya. Yang ketiga, fumarol atau uap dan gas panas. Fumarol adalah lubang atau retakan di kerak bumi yang mengeluarkan uap dan gas vulkanik, biasanya di daerah gunung api atau sistem panas bumi.
Gas yang umum keluar antara lain adalah uap air, karbon dioksida, hidrogen sulfida, sulfur dioksida, dan kadang asam klorida. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Rizky Ramadan. Oke, Geyser. Geyser adalah mata air panas yang menyembur secara berkala ke permukaan berupa air panas dan uap. Fenomena ini terjadi karena air tanah dipanaskan kuat di bawah permukaan lalu tekanan uapnya menumpuk hingga menyembur keluar. Cirinya yang pertama, semburan terjadi periodik, tidak terus-menerus. Yang kedua, mengeluarkan air panas dan uap. Yang ketiga, umumnya ada di daerah vulkanik atau sistem panas bumi aktif. Yang keempat, termasuk fenomena yang relatif langka di dunia. Kemudian sistem fluida hidrotermal. Sistem hidrotermal merupakan sistem yang melibatkan sirkulasi fluida panas di dalam kerak bumi yang dikontrol oleh sumber panas, permeabilitas batuan, dan tekanan fluida. Fluida hidrotermal umumnya berasal dari air magmatik, air meteorik, atau campuran keduanya. Pergerakan fluida ini terjadi melalui rekahan patahan dan pori-pori batuan. Sumber panas dan dalam sistem hidrotermal. Sumber panas merupakan komponen utama yang menggerakkan sistem hidrotermal, yang umumnya berasal dari aktivitas magmatik di bawah permukaan bumi. Induksi magma ke dalam kerak bumi menghasilkan energi panas yang tinggi, sehingga mampu memanaskan fluida di sekitarnya dan memicu terbentuknya sistem sirkulasi hidrotermal. Selain itu, panas juga dapat berasal dari peluruhan radioaktif atau gradien geotermal alami, meskipun kontribusinya relatif lebih kecil. Besarnya temperatur yang dihasilkan oleh sumber panas akan mempengaruhi intensitas alterasi serta jenis mineral yang terbentuk. Peran struktur geologi ya. Struktur geologi memiliki peranan penting dalam mengontrol distribusi dan jalur penggerakan fluida hidrotermal di dalam batuan. Struktur seperti sesar, rekahan, dan zona lemah berfungsi sebagai jalur permeabilitas tinggi yang memungkinkan fluida bergerak secara vertikal maupun lateral. Selain itu, struktur juga dapat berperan sebagai perangkat fluida, sehingga terjadi akumulasi mineral pada lokasi tertentu. Zona dengan intensitas struktur yang tinggi umumnya menunjukkan tingkat alterasi yang lebih kuat dibandingkan dengan zona yang relatif masif. Kemudian evolusi sistem hidrotermal. Sistem hidrotermal mengalami evolusi seiring dengan perubahan kondisi fisik dan kimia selama berlangsungnya proses geologi. Pada tahap awal, sistem didominasi oleh fluida magmatik dengan temperatur tinggi dan komposisi kimia tertentu. Seiring waktu, fluida tersebut dapat mengalami pendinginan serta pencampuran dengan air meteorik yang menyebabkan perubahan komposisi kimia dan pH. Perubahan kondisi ini akan mempengaruhi jenis alterasi yang terbentuk serta mineralisasi yang dihasilkan pada setiap tahap perkembangan sistem. Kemudian keterkaitan dengan sistem panas bumi. Sistem hidrotermal memiliki hubungan yang erat dengan sistem panas bumi, karena keduanya melibatkan sirkulasi fluida panas di dalam kerak bumi. Manifestasi hidrotermal seperti matahari panas, pumaroda, dan geyser merupakan indikasi adanya sistem panas bumi aktif di bawah permukaan. Oleh karena itu, studi mengenai sistem hidrotermal dapat digunakan sebagai dasar dalam eksplorasi energi panas bumi. Selain itu, sistem ini juga berperan dalam pembentukan endapan mineral, sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.